menuju Lampung, khususnya Masjid Nurul Islam. Satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita, Syekh bisa hadir di dalam majelis kita. Kemudian tak lupa juga Bang Afif yang sudah menghubungi kami untuk hadir di sini dengan ridha Allah. Benar-benar Syekh Abdul Basit Musfi telah hadir. Wajahnya Masya Allah, teringat saya waktu muda, gantengnya sama Mas Syekh. Masya Allah. Syekh, tolong doakan kami, warga masyarakat Kecamatan Natar, agar kami menjalankan ibadah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Syekh Abdul Basit Musfi, kalau saya baca biografinya, beliau hafal Quran sejak usia 11 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita pun demikian. Kemudian yang kedua, kepada Ibu Camat, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Ibu Camat hadir di dalam majelis yang paling mulia, yaitu Ibu Sufiah SAG dan suaminya Pak Herwan. Alhamdulillah hadir Syekh. Bu Camat hadir. Kemudian Pak Kepala Desa mungkin sudah hadir. Pak Kardus sudah hadir. Alhamdulillah Ustadz Arif dan Pak Haji, Bu Haji, jamaah sekalian hadir pada malam hari ini. Allah pertemukan kita. Tanpa campur tangan Allah tidak mungkin terjadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah rangkaian acara kita hingga waktu Isya. Syekh nanti imam sholat Isya, insya Allah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kemudian setelah sholat Isya nanti kita makan nasi kebuli, kalau cukup, ya. Kalau cukup, kalau tidak cukup doakan agar ada acara lagi, Syekh datang lagi, kita makan lagi. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini malam ke-20 di bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Rabiul Awal 1444 Hijriah. Untuk mengawali acara, kami minta dengan hormat untuk memberikan semangat Kecamatan Natar dan Pasuaran, adakan majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Camat Ibunda Sufiah SAG. Kepada beliau, Bu Camat, kami persilakan untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata di podium. Bu Fatimah tolong dikawal. Ya. Dari sini boleh. Nanti ke sini, lewat sini. Oh, dibuka aja. Ibu-ibu, tabirnya mau dibuka? Iya, Syekh pun mengusulkan demikian. Di sini, tak dulu. Sini aja, tetap nggak kelihatan. Oh gini, ini untuk live. oh, untuk live. Apa ini aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini ba'da maghrib, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk menghirup oksigen, sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang untuk menghirup udara saja harus memakai alat bantu. Ini merupakan suatu nikmat yang wajib dan harus selalu kita syukuri. Hanya dengan bermodalkan hidung dan badan yang sehat, kita masih dapat hadir di sini dalam rangka safari dakwah Maulid Nabi Muhammad SAW, dan sudah menjadi janji Allah bagi hambanya dan umatnya yang senantiasa bersyukur, maka Allah pun akan senantiasa melimpahkan rahmatnya dan pasti hadiahnya adalah syurga. Yang kedua, sholawat beriring salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Karena atas rahmat beliau juga, atas kasih sayang beliau juga, kita dipersatukan dalam iman dan dipertemukan dalam Islam. Dan kita masih tetap insya Allah istiqomah dengan keimanan dan keislaman kita. Dan dengan memperingati Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita harus dapat memetik nilai-nilai positif, mengambil nilai-nilai positif akhlakul karimah beliau yang dapat kita implementasikan, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Al-Mukarram yang saya hormati, Syekhona Ustadz Abdul Basit, yang saya hormati para asatiz dan ustazah sekalian, kemudian yang saya hormati ibu saya, bapak saya, kakek saya, mbah saya, Pak Le, Bule, Pak D, adek, kakak, seluruh masyarakat Natar, khususnya Desa Banjarnegeri, wabil khusus Dusun Ciramai 2. Sebetulnya saya ini bingung Kak Dulo, harus memberikan sambutan, harus menyampaikan kata-kata di depan para pini sepuh saya yang dari kecil itu tahu persis seperti saya. Bahkan khusus masyarakat Ciramai 2 punya julukan khusus kepada saya, dan sampai sekarang julukan itu masih tersematkan kepada saya. Jadi saya bingung sebenarnya Kak Dulo. Cuma saya merasa senang, saya merasa bangga walaupun saya mendapatkan julukan itu adalah suatu penghormatan khusus kepada saya, tanda sayang para pini sepuh saya, kawan-kawan saya, ustadz-ustazah saya untuk saya. Atas ilmu-ilmu beliau itulah, atas keberkahan ilmu yang diberikan kepada saya itulah, sehingga saat ini, detik ini, saya bisa berdiri di hadapan para asatiz, ustazah, kakak, dan semua yang hadir di sini. Terima kasih atas keberkahan ilmu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin tanpa ilmu-ilmu tersebut saya tidak bisa berada di sini. Sekali lagi terima kasih kepada para asatiz dan ustazah serta semua pihak yang telah mendudukkan saya di posisi ini. Kemudian ucapan terima kasih pula kepada Kak Dulo bil khusus, saya manggilnya kakak ya, karena bagaimanapun juga beliau adalah kakak saya, Kak Haji Abdullah,
yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada kegiatan Maulid Nabi malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya pun menyampaikan salam dari Bapak Bupati kita, Bapak Haji Nanang Ermanto. Bupati kita tahu ya Bu ya, Pak ya? Bapak Haji Nanang Ermanto, beliau menyampaikan salam untuk masyarakat Kecamatan Natar. Mudah-mudahan beliau berharap seluruh masyarakat Natar tetap bersemangat, tetap bergotong royong dalam kebersamaan untuk kemajuan Kecamatan Natar. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keberkahan dan diberikan kesehatan sehingga tetap dapat memimpin kita masyarakat Lampung Selatan. Sayhona, para asatizah dan hadirin sekalian, kehadiran saya di Kecamatan Natar ini adalah mungkin bisa dibilang pulang kampung atau mudik atau mulang tiuh kalau kata Pak Haji Aidil ke Desa Ciramai 2, karena saya lahir besar menempuh pendidikan di sini dan sekarang saya dikembalikan oleh Pak Bupati ke Kecamatan Natar. Saya bertugas di Natar dan ditugaskan, diperintahkan oleh Bapak Bupati, Bapak Haji Nanang Ermanto mulai tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan saya mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan masyarakat Kecamatan Natar umumnya dan khususnya masyarakat Desa Banjarnegeri, bil khusus lagi Ciramai 2. Mungkin ini bisa menjadi motivasi bahwasannya anak pesantren pun saya masih mengakui sebagai alumni pesantren. Anak santri pun ternyata bisa loh jadi camat. Bukan bermaksud membanggakan diri, bukan, tapi mungkin bisa dijadikan motivasi bagi anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, agar jangan berkecil hati. Ternyata alumni pesantren bisa kok duduk di pemerintahan. Itu. Dan saya ditugaskan di sini untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kecamatan Natar, serta melaksanakan program-program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu, ini bukan hal yang mudah bagi saya. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendirian di sini. Saya tidak bisa bekerja sendirian di Kecamatan Natar ini dengan 26 desanya. Oleh karena itu, saya mohon dengan amat sangat kepada kita semua untuk berkolaborasi, untuk bersinergi dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kecamatan Natar ini. Karena tadi saya bilang saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya minta dukungannya, saya minta doanya, saya minta supportnya supaya saya bisa melaksanakan tugas saya di Kecamatan Natar ini dengan baik dan bisa sama-sama memajukan dan membangun Kecamatan Natar yang kita cintai ini. Terakhir, momen ini adalah saya melihatnya sebagai suatu bentuk kolaborasi dan sinergi antara ulama dan umaro. Karena antara ulama dan umaro itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berdampingan, harus bergandengan tangan. Kalau negara ini, kecamatan kita ini mau maju. Oleh karenanya sekali lagi, kegiatan ini saya melihat sebagai bentuk sinergitas, sebagai bentuk kolaborasi, sebagai bentuk kerjasama antara ulama dan umaro. Dan mari kita sama-sama menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban di wilayah kita, khususnya di Kecamatan Natar ini. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Takbir. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, biografi biografi Syekh akan disampaikan oleh Ustadz Afif. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dapat dipertemukan dengan orang-orang yang soleh-solehah. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa, tidak bosan kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada di sini di Masjid Nurul Islam di Kecamatan Natar mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Izinkan saya membacakan biografi Syekh Abdul Basit Musfi. Tapi sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdullah, Ibu Camat, Ustadz Ustazah, Kepala Desa, Pak RW, Pak RT yang telah memberikan kesempatan kepada kami dapat bersilaturahim di safari dakwah di titik terakhir di Lampung ini. Semoga safari ini mendapatkan perlindungan dan keamanan dan tidak ada kendala suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, nama lengkap beliau adalah Abdul Basit Musfi dengan gelar LCMA. Beliau adalah ulama muda, lahir di Mekah 21 Mei 1996, S1 di Universitas Ummul Qura Mekah, S2 di Universitas Sunan Ampel. Kemudian Syekh hafal Al-Quran sejak umur 11 tahun. Kemudian beliau menjadi imam muda dan bilal di masjid-masjid sekitaran Mekah. Kemudian imam muda di Indonesia sejak tahun 2017. Kemudian usia 17 tahun hingga sekarang menjadi guru Al-Quran di Masjidil Haram. Kita doakan semoga beliau selalu sehat dan dapat bersilaturahim lagi di Lampung. Dan selanjutnya tujuan dari safari dakwah ini ada 3. Yang pertama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk mencintai Al-Qur'an. Yang ketiga adalah mendukung program pembibitan penghafal Al-Qur'an yang ada di Lampung. Ada 51 rumah tahfidz yang ada di Lampung, dan tujuan safari dakwah ini untuk membantu santri-santri di Kabupaten Lampung, di 51 rumah tahfidz Lampung. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jamaah, nanti akan ada kotak infak keliling, izin Ustadz untuk membantu santri-santri rumah tahfidz yang ada di Lampung, baik ada yang di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, kemudian ada di Bandar Lampung, kemudian ada juga di Kecamatan Natar dan lain-lain. Sekian dari kami, nanti pas Syekh mengisi ada kotak infak, dan sebelum tutup kami akan sampaikan berapa jumlah donasinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotaknya dari siapa? Syekh. Pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jemaah ini ngantuk. Kalau kalian ngantuk, saya juga ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan, nanti tertidur. Boleh kita ulangi salaman kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai acara ini, minta tolong bapak-bapak semua agak-agak ke sini. Rangkul. Rapat. Boleh saya mulai? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahli al-fada'il wal karamat
kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhussu bidzikr Ustaz Afif, abang saya yang barusan berdiri, beliau abang saya, bukan manajer saya. Saya itu enggak punya manajer. Karena saya bukan ustaz, bukan syekh. Saya enggak pakai itu semua. Pakai abang aja. Lalu kemudian ustazana, Masya Allah, beliau ganteng, tapi saya lebih ganteng. Siapa nama ustaz? Abdullah. Namanya Abdullah. Bedanya saya sama beliau, beliau sudah tua. Saya masih muda, masih cute, masih imut, masih laku. Lalu kemudian beliau berjenggot, saya juga berjenggot. Tapi tetap saya yang masih laku. Enggak mau ngalah saya. Ini masih laku nggak? Lalu kemudian Pak Camat, lalu kemudian Ibu Camat, kepala desa, kepala kantor yang berkepala ataupun enggak berkepala. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insyaallah bisa nyusul ke tanah suci Makkah. Bersama beserta keluarganya. Umrah dengan haji. Allahumma amin. Saya mau buka acara ini dengan pantun. Boleh? Anak raja memakan rambai. Rambai dimakan hari petang. Jamaah jangan melambai. Isi ceramah Ustaz Abdul Basit Musfi bisa hilang. Maka ketika saya itu berbicara, tolong didengarkan baik-baik. Karena waktu saya itu terbatas. Masya Allah, dari tadi saya menunggu kapan saya. Masya Allah, sambutannya panjang lebar. Dari Ibu Camat, Masya Allah, beliau buka satu halaman. Untung nggak buka satu kitab. Waktu saya terbatas di sini, Ibu, maaf ya. Karena saya itu menjadi laki-laki panggilan. Tapi laki-laki panggilan yang baik. Karena saya diundang sana sini, maka setengah umur saya di jalan. Tapi alhamdulillah sehat. Lalu kemudian kita langsung masuk ke tema judul pengajian kita insyaallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah anaknya engkau dengan 3 perkara. Yang pertama tilawatil Quran. Yang kedua wa hubbi nabiyyikum. Cintailah nabinya engkau. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara supaya kita itu bisa cinta kepada beliau? Maka ngikuti tata cara beliau. Makan, minum, tidur, solat, salam. Semua, segalanya. Lalu kemudian wahubbi ali baitihi. Yang ketiga yaitu adalah cintailah dan akrab dan dekatilah ulama-ulama atau para masyayikh sekarang. Lalu kemudian sebenarnya saya itu enggak layak dipanggil dengan gelar syekh. Saya itu enggak layak dipanggil dengan gelar ustaz. Dan saya itu enggak butuh gelar-gelar ini semua. Karena di Mekah itu, kalau ada orang mau dipanggil dengan gelar syekh, itu harus punya 3 sifat. Berapa? Yang pertama, syekhul ilm. Orang yang punya banyak ilmu. Seperti siapa? Seperti Ustaz Abdillah. Seperti siapa? Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz-Ustaz yang lain, Gus Baha. Mereka itu berilmu. Maka mereka itu layak dipanggil dengan gelar. Dengan gelar? Karena punya ilmu. Gelar yang kedua, sifat yang kedua, Syekhul Mal. Di Makkah itu kalau ada orang banyak hartanya, banyak tanahnya, banyak motornya, banyak bininya, baru dipanggil dengan gelar syekh. Karena dia punya banyak harta, Syekhul Mal. Sifat yang ketiga, Syekh Syaibubah. Orang yang sudah tua, yang sudah sepuh. Seperti Ustaz Abdillah. Beliau sudah 3 sifat ini beliau punya. Ilmu punya, harta punya, bini punya. Tapi kasihan baru 1. Yang ketahuan di sini maksudnya. Saya bercanda Ibu. Jangan benci sama saya. Beliau sudah punya 3 sifat ini. Ilmu punya, harta punya, lalu sudah tua. Saya 3 ini enggak punya.
Ilmu enggak punya, harta enggak punya, masih tua, masih muda, masih kiut, masih imut. Lalu kenapa Ustaz Abdillah memanggil saya dengan gelar Syekh? Apakah saya itu minta dari beliau? Enggak. Saya itu enggak minta dari beliau. Apakah saya maksa kepada beliau harus memanggil saya dengan gelar Syekh? Enggak. Lalu kenapa beliau memanggil saya dengan gelar Syekh? Karena ta'ziman wa ijlalan lil Quran. Andai saya itu enggak punya Quran, andai saya itu enggak punya Al-Quran, guys, siapa yang mau manggil saya? Siapa yang mau mengundang saya? Dan apakah saya itu bisa ceramah di sini? Enggak mungkin. Maka orang yang hafal Al-Quran pasti dia itu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya saya ini bisa keliling Indonesia dengan Al-Quran. Meskipun kadang-kadang lihat para mugari enggak apa-apa. Tapi saya ini lahir di Mekah, belajar di Mekah, semua di Mekah. Enggak pernah tahu bagaimana tata cara berbicara dengan bahasa Indonesia. Saya baru belajar bahasa Indonesia dalam 8 bulan ini. Kok bisa secara cepat itu? Karena saya selalu mendengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz. Jadi saya itu meniru bagaimana beliau menyampaikan, bagaimana supaya jamaah itu semua kayak gini. Maka saya meniru ustaz-ustaz. Maka kita harus tata krama sama yang para sepuh. Lalu kemudian addibu auladakum, didiklah anak engkau ini dengan 3 perkara. Yang pertama, tilawatil Quran. Lihatlah, salah satu kemuliaan Al-Quran, salah satu keindahan ilmu, kelebihan ilmu yaitu adalah al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu yang bisa menjaga engkau, sedangkan kita yang menjaga harta. Benar apa enggak? Sibuk jaga harta. Tapi lihatlah para asatiz, mereka itu enggak begitu sibuk dengan dunia. Tapi Masya Allah, semua ingin berjumpa sama dia, semua ingin mendengar apa yang disampaikan oleh dia. Maka salah satu keutamaan ilmu yaitu adalah dia yang akan menjaga engkau. Dan saya ini bisa menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun hingga usia 11 tahun. Bukan karena keluarga saya itu keluarga yang mulia, enggak. Orang tua saya itu orang tua biasa. Bukan alim, bukan syekh, bukan kiai. Ibu saya bukan nyai, bukan ustazah. Enggak. Kita dari keluarga sederhana, biasa aja. Tapi kok bisa saya itu hafal Al-Quran? Karena guru yang pertama di dunia ini adalah ibu. Al-ummu hiyal madrasah. Anaknya engkau ini bisa hafal Al-Quran, bisa menjadi seorang soleh, kasihlah contoh kepada dia. Kesalahan di antara kesalahan orang tua sekarang, suka nyuruh anaknya ngaji, lalu suka nyuruh anaknya pergilah engkau sholat. Tapi dia itu bisa hafal Al-Quran, sambil dia masak, dia itu baca Al-Quran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja. Sambil masak dia itu baca Al-Quran, sambil masak dia itu bersolawat ke baginda Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Aduh, jamaah ini ngantuk. Bacalah salawat. Kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling didahului nanti pada hari kiamat, yang paling dijumpai, orang pertama yang akan dijumpai sama Nabi, orang yang selalu bersolawat ke baginda Nabi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, sambil masak, sambil nyetir engkau, nyetir manual ya. Kalau manual di Makkah gini, kalau di Indo gini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
maka sering-sering bersolawat. Mau dengan lagu kayak gini boleh, mau dengan Allahumma salli ala Muhammad boleh, mau sallallahu ala Sayyidina Muhammad boleh. Yang penting jangan berkelahi. Gara-gara pakai usolli, enggak pakai usolli, pakai Sayyidina, enggak pakai Sayyidina, lalu kita berkelahi, itu tak boleh. Karena tujuan kita itu adalah cuma satu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mau engkau berjenggot enggak berjenggot, jangan berkelahi, minta tolong. Dulu ada dua kelompok yang selalu berkelahi gara-gara pakai usolli enggak pakai usolli, Sayyidina enggak pakai Sayyidina. Itu dulu. Mereka itu berkelahi dari Isya sampai jam 2 malam. Itu dulu. Sekarang alhamdulillah dua kelompok ini enggak berkelahi lagi karena dua-duanya enggak sholat subuh berjamaah. Benar kan? Saling merasa lebih benar. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu." Jangan karena engkau enggak suka dengan pendapatannya dia, lalu engkau mencaci maki dia, lalu engkau menjatuhkan nama dia. Tujuan kita itu sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka lihatlah di Masjidil Haram di Mekah. Imamnya Hambali, makmumnya Maliki, Syafi'i, Hanafi. Banyak negara, banyak orang, banyak suku, tapi kita itu enggak pernah berkelahi. Mau pakai kunut, pakailah. Ketika imam pakai kunut, semua mengaminkan. Ketika imam enggak pakai kunut, enggak ada yang mengaminkan. Jangan berkelahi. Tak boleh. Kalau semua, datanglah orang berjenggot mengatakan kepada orang yang enggak berjenggot, "Saya melihat engkau ini seperti anjing." Yang enggak berjenggot mengatakan kepada yang jenggot, "Saya melihat engkau ini seperti kambing." Berkelahilah dua-duanya. Ketika mereka berkelahi, lalu apa yang terjadi? Babi ketawain kita. Faham? Faham maksud saya kan? Enggak harus dijelaskan kan? Selama tujuan kita itu satu, asyhadu an la ilaha illallah, maka minta tolong jangan berkelahi. Kalau memang engkau ikuti sunnah Nabi, jangan berkelahi. Kalau memang engkau mengikuti Imam Hambali, mazhab Hambali, Makkah Madinah, kasihlah contoh yang terbaik kepada orang-orang. Makkah Madinah itu enggak pernah berkelahi, enggak pernah menyalahin orang, semua benar. Mau pakai usolli, enggak mau pakai usolli, semua insya-Allah tujuannya benar. Lalu kemudian saya menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun, selesai hafal Al-Quran 11 tahun. Kok bisa? Karena ibu saya itu sambil masak, beliau baca Al-Quran. Itu ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman sekarang sambil masak, dia itu nyanyi. Hamko mise curalo. Benar kan? Ini kalau bukan karena contoh, enggak mungkin saya sebutkan di dalam masjid. Ini karena contoh. Ini ibunya. Muncullah bapaknya sambil rokok, dia itu mengatakan Dilmi harizenu valo. Muncullah anaknya Upin Ipin tu. Lalu mereka mengatakan macam mana anaknya itu mau jadi orang soleh? Tak bisa. Maka sebagai orang tua itu harus ngasih contoh yang terbaik terhadap anaknya. Ketika berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bapak ambillah wudu, ambillah peci, ambillah sejadah, ajaklah anaknya. Yuk nak, solat yuk. Yuk nak, solat yuk. Pertama diajak yuk, kedua diajak yuk, ketiga enggak mau dia, bilanglah nanti kita yang solatin engkau. Enggak mau? Ibu kalau punya suami Fir'aun, enggak mau sholat berjamaah di dalam masjid, itu enggak harus diceramahi suaminya. Karena sifat laki-laki itu enggak suka mendengar ceramah. Benar kan? Benar pula. Itu mereka enggak suka mendengar ceramah. Maka supaya mereka itu bisa sholat berjamaah dalam masjid, sambil masak, ibu itu banyak baca lagu ini. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Benar kan?
Jangan disangka dakwah itu harus lewat jalur ceramah. Salah. An-naf'u qad yakunu bil irsyad wa qad yakunu bil insyad. Bukan semua orang yang bisa dapat hidayah dari ceramah. Banyak orang yang enggak suka dengar ceramah. Benar kan? Tapi lebih banyak orang yang bisa dapat hidayah dari lagu. Bukan semua lagu itu haram. Hukumnya lagu itu al-ghina mithlul kalam. Lagu itu dari sebagian kata-kata. Kalau lagu kata-kata mengajak zina, maka itu haram. Contoh ya. Kalau bukan masjid enggak mungkin saya sebut. Cinta Satu Malam. Itu lagu tentang, berarti haram. Lagu tentang sejarah Nabi. Apakah haram? Enggak mungkin haram. Contohnya Abdullah di sana hafal, di sini pura-pura hafal. Walaupun engkau enggak hafal, pura-pura ikut sama saya. Yang penting mulutnya bergerak kayak gini. Ini lagu tentang sejarah Nabi. Apakah itu haram? Mungkin haram. Maka kalau engkau enggak tahu, jangan sedikit-sedikit mengatakan jangan sedikit-sedikit mengatakan bid. Kalau enggak tahu, belajar dulu baru katakan. Maka lagu-lagu tentang sejarah ini bagus. Seperti anak ini. Anak-anak ini Pak, mereka itu bisa hafal lagu tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Kok bisa? Karena mereka itu sering mendengar. Dan saya bisa buktikan sekarang bahwa mereka itu bisa hafal lagu tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Guys, Upin Ipin, minta tolong kerjasama ya. Terpesona. Contoh pertama, supaya kalian itu faham. Yang kedua, sikok bagi dua. Ketiga, waktu pertama kali. Lanjut. Ini karena contoh, maka saya sebut. Mereka itu bisa hafal lagu tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Maka lebih bagus mereka dengar Quran atau sholawat dibandingkan lagu. Justru bukan cuma anak yang hafal, bapak-bapak juga hafal. Jangan pura-pura malaikat enggak tahu apa-apa. Sekarang saya bisa buktikan. Bapak ini hafal lagu. Mau enggak? Waktu saya terbatas. Bentar lagi azan Isya. Jam berapa? Oke. Wa hubbi nabiyikum tilawatil Quran. Maka supaya anak ini bisa hafal Al-Quran, kata Nabi, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Kalau bisa, jadilah seorang yang bisa hafal Al-Quran. Kun aliman, itu artinya jadilah seorang yang bisa hafal Al-Quran. Enggak bisa hafal Al-Quran, aw muta'alliman, jadilah seorang yang bisa baca Al-Quran. Walaupun engkau ini enggak begitu lancar bacaannya, jangan berkecil hati. Engkau ini akan mendapat 2 pahala dibandingkan kita yang sudah lancar. Datanglah seorang mau ngaji sama saya. Ustaz, saya mau ngaji, boleh enggak? Boleh. Tapi bacaan saya itu enggak begitu lancar, Ustaz. Boleh enggak? Boleh. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Jangan berkecil hati. Engkau ini akan mendapat 2 pahala dibandingkan saya. Meskipun bacaan saya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, saya dapat 1 pahala dibandingkan bapak dapat 2. Kok bisa? Pahala yang pertama karena engkau maksa diri untuk membaca, pahala yang kedua karena engkau ini semangat membaca Al-Quran. Maka kun aliman, jadilah seorang hafal Al-Quran. Enggak bisa hafal, au muta'alliman, bacalah Al-Quran. Enggak bisa baca Al-Quran, au mustami'an, dengarilah bacaan-bacaan Al-Quran. Maka abang-abang ini, upin-upin ini, supaya mereka itu bisa hafal Al-Quran, kasihlah kepada mereka pendengaran-pendengaran Al-Quran. Ini umurnya berapa?
10. Seharusnya 10 itu harus hafal 28 juz. Seharusnya. Tapi karena orang tuanya menyangka sayang, menyangka dia ngerti. Banyak orang tua sekarang dia sangka kalau arti sayang itu berarti duduk di rumah. Iya nah, duduklah di rumah. Lama-lama jadi Fir'aun nanti. Maka anak-anak ini harus diwakafkan ke pondok pesantren Al-Quran supaya mereka itu bisa hafal Al-Quran. 1 huruf beliau baca itu bisa 10 kebaikan untuk bapak. Maka saya bangga ketika saya mendengar ada anak-anak yang bisa hafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah hafal Al-Quran. Kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an. Enggak bisa hafal, baca, enggak bisa baca, dengar, enggak bisa dengar. Paling minim dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Atau muhibban. Enggak bisa 4 ini, matilah kau. Ditawarin 4 ini enggak mau pula. La ilaha illallah. InsyaAllah kita lanjut sedikit. Nanti kita solatnya Isya bareng ya. Oke? Kita lanjut pengajian dulu ya. Karena kalau putus itu kurang. Jadi supaya hubungannya enak, lanjut aja. Lanjut enggak? Yang pertama tilawatil Quran. Supaya anak itu bisa hafal Quran, maka bapak itu harus bapak saya itu enggak hafal Quran, tapi setiap pagi beliau baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Anak kalau melihat orang tuanya baca Al-Quran, anak itu ada perasaan malu sama diri sendirinya. Ayah saya bisa baca Al-Quran, kok saya enggak bisa ya? Tapi sekarang banyak anak-anak yang enggak bangga dengan orang tuanya. Benar apa enggak? Sakit hati apa enggak, Pak? Sakit kan? Anaknya sendiri enggak bahagia sama orang tuanya. Maka bapak duduklah sejenak sama anaknya. Dengarilah bacaan dia. Yang pertama, didiklah anaknya engkau dengan tilawatil Quran. Yang kedua, wa hubbi nabiyikum. Cintailah nabinya engkau, yaitu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar kita cinta sama beliau, maka kita itu harus mengikuti tata cara beliau makan, minum, tidur, sholat, ngambil wudhu, berdoa. Gimana Nabi itu makan, gimana Nabi itu tidur, gimana semua itu akan dicontohkan sama saya. Nabi itu kalau minum guys, 3 nafas. Boleh saya mencontohkan? Enggak mungkin saya mencontohkan gini kan? Harus minum kan? Itu tata cara supaya saya bisa minum. Maka bagi penceramah, semua yang ingin menjadi penceramah atau ustadz, kalau ingin minum harus minta izin dulu dari jamaah. Oke? Boleh saya mencontohkan enggak? Nabi kalau minum dengan tangan, lalu mengatakan bismillah. Hitung ya. Bismillah. Itu enggak ada. Nabi kalau minum gini 3 kali. Kita kalau minum, benar apa enggak? Kita kalau minum dengan tangan, rokok di sini. Saya enggak mengatakan rokok itu haram, terserah. Semua tahu kok rokok, hukum rokok itu tahu. Jangan mancing-mancing saya, tahu semua. Ustaz, apa hukumnya rokok haram apa makruh, terserah engkau tahu. Enggak harus saya sebutin haram apa makruh. Engkau yang penting kalau mau minum itu minumlah dengan tangan kanan. Kalau mau rokok jangan rokok di tiang masjid, jangan rokok di lapangan masjid. Ini rumah Allah. Muliakanlah rumah Allah. Malulah dengan rumah Allah. Apakah engkau ini berani rokok di halaman rumah wali kota? Tembak kau ya. Harus tahu rasa. Kenapa kita itu enggak berani rokok di halaman wali kota, di rumahnya beliau, di halaman Pak Camat, Ibu Camat? Kenapa? Takut kan? Kenapa di halaman masjid itu berani sekali untuk rokok? Kalau mau rokok di halaman masjid, gak apa-apa, tapi agak-agak jauh. Gak tenang, ya di pinggir jalan aja. Kurang tenang lagi, di tengah jalan. Insya Allah rokoknya engkau habis, engkau pun habis.
Tenang aja. Terserah engkau mau rokok gini. Oh. Terserah. Yang penting kalau Nabi kalau minum gini, lalu kemudian gak ada makanan lah. Ya Allah, masjid ini miskin sekali. Makanan enggak ada. Macam-macam. Ini enak ini, Masya Allah. Tapi lebih enak kalau dibungkus. Contoh ya. Ini kurma. Lihat. Tata cara Nabi makan. Ini kurma. Nabi kalau makan kurma, kalau Nabi mengeluarin biji kurma kayak gini, faham? Sudah lihat? Ini kurma. Contoh. Bukan gila saya. Ini nanti dipotong ini videonya. Nanti orang sangka ini Ustaz gila ini kok makan. Ini contoh. Nabi kalau makan kurma kayak gini. Tata cara Nabi mengeluarkan bijinya kurma dengan gini. Ditaruh di sini. Supaya apa? Supaya bisa beliau ngambil yang baru. Di sini yang kotor supaya enggak tercampur bakteri-bakteri. Itulah Nabi tata cara beliau makan. Kita kalau makan, oh, apalagi kalau enggak ada orang kan? Ini untuk anak, ini untuk cucu. Benar kan? Jangan pura-pura malaikat, kelihatan dari sini. Maka kalau engkau memang cinta sama Nabi, ikutilah tata cara Nabi makan. Lalu kemudian Nabi kalau ngambil wudhu, Nabi mengajarkan kita kalau kita mengambil air wudhu itu dari atas ke bawah. Kenapa bukan dari bawah ke atas? Hikmahnya apa? Karena Nabi mengajarkan gitu, salah. Supaya kena air. Hemat air. Emang dari sini ke sini nggak hemat? Kecempakkan kau ke sungai. Salah. Salah. Hikmahnya Nabi mengajarkan ngambil air wudhu dari atas ke bawah supaya air itu masuk ke dalam kuku. Karena kata Nabi, "Aghfaraka kukumu fa inna syaitana yaq'udu ma tala minha." Karena sesungguhnya setan itu suka sembunyi-sembunyi di dalam kuku. Maka bapak-bapak yang suka memanjangkan kukunya, satu di sini, satu di sini, lalu dia kayak gini, berarti dia itu berkawan sama karena sifatnya kepalanya setan gini. Maka kalau dia suka foto gini, berarti dia itu Bapak-bapak jangan suka memanjangkan kukunya. Kata Nabi, setiap minggu potong kukunya, potong kumisnya. Jangan terlalu kumisnya gini. Mau minum air harus digini. Khaliful Yahud. Berbeda, harus ada perbedaan antara Muslim dengan orang Yahud. Harus ini rapi sedikit. Lalu di sini juga harus dipotong. Jangan seperti kebun kurma. Ini banyak bapak-bapak dia kebun kurma. Kadang-kadang kita itu mau datang ke masjid, mau sholat dalam keadaan khusyuk, tapi nggak bisa. Tahu kenapa? Seharusnya kita itu baca Subhana Rabbiyal A'la bihamdi ketika sujud, tapi nggak bisa. Karena mau sujud, Allahu Akbar. Sujudnya gini pula. Aduh, pingsan gitu. Maka itu dipotong. Lalu kemudian, maaf, ini sebagai contoh. Sekarang ini dikasih meja baru, datang makannya juga. Makanya datang lama. Ini sebagai contoh. Gak haruslah. Kelihatan di sini insya Allah. Anak-anak muda sekarang kalau mengambil air wudhu kayak gini, benar kan?
Kalau air wuduknya itu enggak kena di sini, Pak, siapa yang nanggung dosa mereka? Orang tua. Paham? Maka minta tolong dari bapak-bapak, ibu-ibu, harus diteliti tata cara mereka itu ngambil wuduk. Kalau mau ngambil air wuduk khusus kaki, itu harus dari bawah ke atas tangannya. Nih, Oke? Gini ya. Bukan gini. Kalau gini itu lama, antri. Harus gini ya. Harus diperhatikan. Lalu kemudian kalau laki-laki itu kalau mau pipis, kita itu diajarkan gimana tata cara pipis sama Nabi. Ibu, gini. Jangan lihat, Nabi itu kalau pipis, kaki yang di kiri itu di depan, yang di kanan itu di belakang. Gini tata cara Nabi pipis. Setelah pipis itu harus batuk 3 kali. Batuknya bukan asal-asalan. Harus dari perut. Supaya apa? Supaya bensin Pertamax habis. Kalau enggak diteliti tata cara pipisnya, lalu tiba-tiba keluar tetesan bensin di saat engkau lagi sholat, maka sholatnya tidak. Banyak orang yang masuk neraka gara-gara tetesan bensin. Gara-gara tetesan bensin, gara-gara air wudhu. Maka harus diperhati. Sudah ya? Maka kita itu harus mempelajari gimana Nabi SAW mengambil wudhu, makan, minum, sholat, pipis, apalagi sholat. Di antara kesalahan imam sekarang, semua ini akan menjadi imam, entah imam masjid, entah imam rumah tangga. Di antara kesalahan imam sekarang itu kalau mau sholat, selalu dia lama untuk takbirnya atau untuk rukuknya. Ini mau rukuk, Allahu Akbar. Mau bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, Allahu Akbar. Benar kan? Kalau kayak gini solatnya berarti kurang. Kenapa saya mengatakan kurang? Mana tahu ada di antara makmum itu yang mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, nanti pada hari kiamat, mukanya makmum itu bisa menjadi muka keledai. Maka imam akan menanggung dosanya Supaya imam enggak menanggung dosanya makmum, dia itu harus bergerak dulu. Di Masjidil Haram, takbirnya itu pendek. Mau rukuk, Allahu Akbar. Mau bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, bergeraklah dulu, baru katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang terakhir yaitu adalah doa. Nabi itu kalau berdoa tangannya diangkat ke atas. Nabi itu kalau mau berdoa kayak gini. Kita kalau mau berdoa gimana? Tangannya di atas paha. Benar kan? Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atas mimbar. Mimbarnya Nabi itu 3 lantai. Berapa? Berapa? Ini berapa lantai? 1 lantai. Berarti mimbar ini enggak ikuti sunnah Nabi. Berarti mimbar ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Karena enggak mengikuti sunnah Nabi. Benar kan? Maka jangan kayak gini dakwahnya. Jangan karena satu kesalahan lalu engkau mengatakan paham? Kalau orang itu bid'ah berarti ini bid'ah. Paham insyaallah? Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam ada di atas mimbar. Beliau lagi menyampaikan khutbah Jumat. Tiba-tiba datang orang Badawi masuk lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Semua kebun kurma kita itu habis. Onta mati.
Semua habis ya Rasulullah. Di saat Nabi menyampaikan khutbah Jumat. Bayangkan, apakah Nabi mengusir beliau? Pergilah engkau, keluarlah. Seperti penceramah sekarang? Enggak. Nabi itu enggak mengusir beliau. Lalu gimana responnya Nabi? Langsung Nabi mengangkat tangannya, lalu mengatakan, aghithna, aghithna. Nabi putih, ketiaknya putih. Dari mana saya tahu bahwa beliau ketiaknya putih? Kata sahabat Nabi, hatta yura bayadha ibtayhi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu kalau berdoa kayak gini. Nabi putih, ketiaknya putih. Kalau mau berdoa lama, kalau mau berdoa mengangkat tangannya. Itu Nabi. Kita pendek, pesek, hitam. Ketiaknya hitam. Sombong pula. Tangannya di bawah, di atas paha. Ini tahu apa artinya? Ini artinya, ya Allah, terserah engkau ya Allah. Mau dikasih, kasih. Enggak mau dikasih, saya terima. Maka kalau mau berdoa itu angkat tangannya. Kiblatnya solat Ka'bah. Kiblatnya doa langit. Kiblatnya solat mana? Mana? Kiblatnya doa mana? Angkatlah tangan ini. Mintalah dari Allah untuk berdoa. Itu enggak harus semua dengan bahasa Arab. Kalau enggak begitu lancar dengan bahasa Arab, yang penting ada 4 syarat kalau ingin berdoa dengan bahasa Arab. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Kalau enggak ada bersolawat ke baginda Nabi di dalam solat, itu tidak diterima solatnya kita. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ya nabiy rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Setelah itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Maka selalu bersolat. Mau solawat kayak gini boleh, mau bersolawat salatullah salamullah, itu semua boleh. Maka harus ada 4 ini. Yang pertama apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang keempat, yang keempat, wassalatu wassalamu ala Banyak sekarang imam-imam kalau berdoa, itu hurufnya enggak jelas. Lalu kita sebagai makmum, kenapa lomba-lomba untuk mengaminkan? Amin, amin. Banyak sekarang imam-imam doanya kayak gini. Maut, 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 maut. Benar kan? Kalau berdoa itu Allah itu harus dirayu, bukan dipaksa. Lihatlah Masjidil Haram, imamnya itu rayu. Allahumma inna, dia rayu Allah subhanahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Aminillah. Ya Allah, nampaknya saya di depan kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Aminlah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Begitulah tata cara berdoa. Jangan maksa kepada Allah. Sekarang banyak orang yang maksa kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan jodoh saya, matikanlah dia, Allah. Benar kan? Jangan maksa. Nggak boleh. Abang-abang kalau ingin berdoa minta dari Allah jodoh, nggak harus dengan bahasa Arab. Ini saking bingungnya minta jodoh, Allahumma, nggak jadi doa. Maka kalau ingin minta jodoh, ingin doa minta jodoh dari Allah itu mudah sekali. Boleh juga dengan bahasa Indonesia. Bapak mau? Mau nggak? Mau pula? Sudah punya cucu mengatakan
Mau enggak doa jodoh? Mau enggak Pak? Ikutilah saya. Ya Allah. Dan satu suara. Ya Allah. Jauhkanlah saya dari virus. Dan dekatilah saya sama orang serius. Ini doa jodoh ini. Benar apa enggak? Enggak harus dengan bahasa Arab. Ikuti lagi saya. Ayo Pak. Mana tahu diterima oleh Allah. Nanti saya enggak diundang lagi baru tahu rasa. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. La ilaha illallah. Untuk jodoh langsung semangat semua ya. La ilaha illallah. Begitulah tata cara beli solat, makan, tidur, semua. Dan yang terakhir yaitu adalah salaman. Nabi itu kalau salaman, Nabi mengajarkan kita kalau salaman itu jangan kayak gini. Minta Ustaz, mana tangannya? Banyak sekarang orang kalau mau salaman sama itu bukan salaman, itu ngasih amplop. Dan saya itu enggak terima amplop. Dan saya itu enggak terima amplop. Tinggal ditransfer. Kalau mau salaman, kata Nabi, kalau mau salaman itu harus sempurna kayak gini. Minta tolong Ustaz berdiri. Kalau mau salaman itu harus kayak gini, sempurna. Maka orang Arab itu kalau salaman kayak gini. Assalamualaikum, kaif halak, sehat. Makin lama salaman kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Aminilah. Dan kalau salaman sama orang itu harus sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan askum atau w. Maka harus sempurna. Assalamualaikum Ustaz, sehat. Masya Allah, engkau ganteng, belum makan. Di mana rumahnya? Cepat. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Oke Pak. Oke Ibu. Oke. Mudah-mudahan semua bisa masuk surga. Amin. Dan insya Allah bisa mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin. Dan insya Allah bisa meninggal di kota Madinah. Amin. Emang kematian itu bisa request? Bisa. Dalilnya. Katanya bisa. Dalilnya. Salah dalilnya. Bolehkah kita request minta dari Allah mati di mana? Boleh. Buktinya ketika engkau sujud, ketika engkau berdoa, mintalah dari Allah 3. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Di tempat yang paling mulia. Di mana tempat yang paling mulia? Di kota Madinah. Di samping siapa? Bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad. Lihatlah Mbah Maimun Zubair. Jamaah kenal Mbah Maimun? Mbah Maimun Zubair ini, beliau lahir di Indo, belajar di Mekah. Tapi meninggalnya di mana? Di Mekah. Kok bisa? Karena kata gurunya, baliklah engkau, sebarkanlah ilmu ini. Engkau ini akan meninggal di sini, kuburnya di sini. Lalu apa yang terjadi? Kuburnya beliau di Mekah. Di sampingnya Siti Khadijah. Maka bapak mintalah dari Allah. Apa yang minta? Jodoh. Minta apa? Minta meninggal di kota yang mulia. Itulah yang harus disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Waktu saya itu terbatas karena saya perjalanannya masih panjang lebar dan rasanya saya itu nggak bisa jadi imam isya di sini karena saya akan naik bis jam 8. Naik bis jam 8 harus saya pergi ke Bogor karena besok pagi saya isi kajian jam 8 pagi. Maka saya minta maaf, saya barusan sudah jamak takdim. Insya Allah saya akan datang ke sini lagi kalau diundang. Saya akan datang ke sini lagi kalau di Travel, Ustaz. Travel. Oh, bisnya jam 9.
travel jam 9. Oh, diganti travel jam 9? Ya, alhamdulillah. Oh ya. Berarti masih mau lanjut? Yakin? Berarti kalian betah sama saya? Saya juga betah sama kalian. Oke, berarti lanjut. Gak apa-apa, boleh sholat lagi saya. Gak apa-apa. Boleh. Berarti lanjut ya. Oke lah. Makannya juga di sini. Oh, insya Allah. Kata beliau, insya Allah setelah selesai acara ini, bapak-bapak, kalau yang hadir di sini jangan banyak khawatir. Insya Allah kita itu akan makan bersama di rumah masing-masing. Masa semua mau makan sama saya? Baliklah ke rumahnya. Habis makanannya saya nanti. Kasihanlah saya, sakitnya di sini di dalam hatiku. Lalu kemudian makan sudah, salaman sudah, tidur sudah, sholat sudah, wudhu sudah, apa lagi? Apa yang kurang? Hah? Oh, sudah. Tidur. Nabi itu kalau tidur, sebelum Nabi tidur itu Nabi ngambil wudhu. Apa hikmahnya Nabi itu ngambil wudhu? Sedangkan kita itu mau tidur, mau kuntut, mau berhubungan, benar kan? Tapi apa hikmahnya Nabi itu mengajarkan harus ngambil wudhu? Supaya kita itu enggak mudah ditompak sama setan. Maka ibu-ibu, khususan perempuan, jangan tidur dalam keadaan junub, supaya enggak mudah ditompak sama setan. Maka banyak ibu-ibu yang dimasukin setan. Benar kan? Tapi kalau bapak enggak dimasukin setan, karena beliau sudah berkawan sama setan. Jangan tersinggung lah. Benar apa enggak? Maka itulah hikmahnya. Meskipun engkau ini mau kuntut lagi, enggak apa-apa. Ngambil wudhu. Kuntut itu kalau mau kuntut, enggak apa-apa. Kuntut aja. Jangan ditahan. Enggak bagus itu. Karena kuntut itu terbagi dua. Berapa? Kuntut yang pertama bersuara. Namanya wa 'alaiha duratun. Apa? Duratun. Kalau bahasa Arab, duratun. Apa? Itu artinya bersuara. Yang enggak bersuara namanya fusatun. Apa artinya? Saya mau bertanya kepada bapak, lebih parah yang bersuara apa enggak? Pengalaman. Maka sering-sering ngambil wudhu. Pun ibu itu jangan mengatakan, Ustadz, itu boleh kasih itu ngambil wudhu, lalu ibu itu pakai make up. Make up itu ibu, kalau enggak mudah dihilangkan dengan air, berarti wudhunya tidak sah. Jangan mengatakan, Ustaz, di sini warna-warni, ini masuk air, Ustaz, ini kena air. Kalau susah dihilangkan dengan air, make upnya, yang di sini ya, yang di sini taruh temon, di sini semangka. Lalu dia gini. Ibu-ibu itu lebih cantik kalau enggak pakai bulu-bulu ini ya. Benar kan, Pak? Kadang-kadang ibu itu kalau pakai bulu di sini tuh, kita sebenarnya sebagai laki-laki itu menghadapi ibu itu sebenarnya kita itu takut. Iya, karena kalian itu ngeri, sumpah. Tahu kenapa ngeri? Karena kalian melihat kita kayak gini. Dan kita itu, ini kau. Benar kan? Maka ibu itu lebih cantik kalau sering mengambil air wudhu. Supaya mukanya engkau ini bercahaya, maka sering-sering dalam keadaan wudhu. Qamarun sidanan nabi. وجميل وكف المصطفى كالورد نادي
Kenapa nggak ada suaranya? Ini kan lagu tentang sejarah Nabi. Maka harus semangat. Mau masuk surga nggak? Semangat ya. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Allah. Terpaksa. Pelan-pelan. Allah. Wa 'itur wa yabqa idha massat ayadi. Salah. Kok Allah semua? Ya Allah, jamaah ini enggak hafal. Yang pertama Allah, yang kedua ya Rasulullah. Diulang lagi. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Wa 'itur wa yabqa idha massat ayadi. Apa artinya waqaful Mustafa kal wardi nadi? Dua telapak tangannya Nabi. Ni dengarin. Waqaful Mustafa kal wardi nadi. Dua telapak tangannya Nabi itu, keringatnya Nabi kalau kena di tangan kita 3 hari 3 malam bahkan lebih itu enggak hilang-hilang. Itu keringatnya Nabi. Kayak gimana baunya keringatnya Nabi? Kal wardi nadi, seperti parfum kasturi. Kal wardi nadi, seperti parfum kasturi. Saya ini enggak bikin asal-asalan. Kal wardi nadi, ini namanya parfum kasturi. Kal ward. Ni ya. Bapak mau? Mau semua? Belilah. Mau. Nanti kalau kalian mau, nanti kalau bapak mau, nanti minta dari Ustaz Afif. Ustaz Afif di mana? Hilang pula. Nanti minta dari Ustaz Afif, beliau bawa banyak kayak gini stok. Saya harganya itu enggak tahu. Yang penting 50% untuk saya, 50% untuk dia. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bapak, ibu-ibu yang punya YouTube, tulis di YouTube nanti Abdul Basit Musfi dengan bahasa Indonesia. Abdul Basit Musfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Kalau enggak nampak, berarti paket internet sudah habis. Innalillah. Oke Pak, jangan lupa subscribe ya. Waqaful Mustafa kal wardi nadi. Dua telapak tangannya Nabi, keringatnya Nabi itu seperti parfum kasturi. Masya Allah, tabarakallah. 3 hari 3 malam bahkan lebih itu enggak hilang-hilang bau keringatnya Nabi. Persis seperti keringatnya kita. Kalau kita itu enggak mandi 1 malam, apa yang terjadi? Lengket. Benar kan? Lalu kemudian wala dhillul lahu bal kana nura. Ayolah. Wala dhillul lahu bal kana nura. Tanala asy-syamsa minhu wal budura. Alhamdulillah jamaah hafal. Wala dhillul lahu bal kana nura. Apa artinya? Bukan semua lagu itu haram. Maka dengarilah, artikanlah apa lagu-lagu itu. Maka bagus itu lagu-lagu tentang sejarah Nabi. Wala dhillul lahu bal kana nura. Nabi itu kalau jalan di suatu tempat itu enggak ada bayang-bayangannya. Ini ada bayang-bayangannya kan? Kan? Nabi itu kalau jalan di suatu tempat enggak ada bayang-bayangannya. Nabi itu bal kana nura. Nabi itu bercahaya. Masya Allah. Maka kalau bapak ingin bercahaya seperti Nabi, jalanlah sambil membawa lampu. Kan bercahaya. Benar kan? Semua orang menengok kau, gila ini. Kenapa engkau ini? Bal kana nura. Kalau engkau ingin bercahaya seperti Nabi, maka bacalah doa ini. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Setelah itu apa? Lisani nura, wa fi basari nura, wa fi syam'i nura, wa min fawqi nura.
Nampaknya yang masuk surga itu anak-anak. Bapak-bapak enggak masuk. Kenapa enggak ikut? Kenapa kayak gini? Saya mau tanya, bapak bangga enggak dengan anak-anak? Bangga. Kenapa bangga? Karena hafal doa kan? Bayangkan kalau mereka hafal Al-Quran. Bangga enggak? Bapak itu dapat mahkota cahaya. Maka anak-anak ini harus diwakafkan ke pondok pesantren. Bapak-bapak yang enggak hafal doa ini, ikutilah saya, enggak apa-apa. Yang penting di ujungnya katakan nuro, nuro, nuro. Seperti radio. Allahumma ja'al fi qalbi wa fi lidah wa fi mata wa fi pakaian wa fi hati wa fi rumah wa fi makan wa fi di depan wa fi belakang wa fi kanan wa fi kiri wa fi hati wa fi anak-anak kita wa fi rumah kita. Itu bukan asal-asalan. Saya enggak bikin asal-asalan. Kalau kita artikan doa, bahas doa itu, maka itu artinya Allahumma ja'al fi qalbi, fi hati nura, wa fi lisani lidah nura, wa fi basari mata nura, wa fi sam'i telinga nura, wa fi rumah baiti nura. Apa lagi? Maka itu semua. Maka sering-sering bacalah ini. Kalau enggak hafal doanya, maka enggak apa-apa. Nura, nura. Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu atamu sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama, didiklah anaknya engkau dengan Al-Quran, tilawatil Quran. Yang kedua, wa hubbi nabiyikum, cintailah nabinya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga yaitu adalah wa hubbi ali baitihi, cintailah guru-gurunya engkau, ustaz-ustaznya engkau, syekh-syekhnya engkau. Dan insya-Allah saya berharap ini pertemuan bukan pertemuan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan insya-Allah kami bisa bertemu lagi apabila diundang lagi. Mudah-mudahan sehat selalu insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sehat selalu. Panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak bininya. Lalu kemudian saya mau menutupi acara ini dengan satu pertanyaan. Berapa anak-anak Nabi? 10? 7. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Pertama siapa? Kedua? Salah. Pertama Al-Qasim, kedua Abdullah, itu anak yang ke-6. Kok dijadikan yang kedua? Maka hafallah lagu ini. Okey? Okey, Bu? Ikutilah saya. Guys, satu suara guys. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Kulthum, kelima Fatimah, keenam Abdullah, ketujuh Ibrahim. Hafal? Guys, jangan ikut ya, bapak-bapak. Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu atamu sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. In ahsantu fa'inuni, apabila ada kata-kata dari saya yang memang benar, berarti itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in akhta'tu faqawimuni, apabila ada kata-kata yang memang salah, berarti itu dari saya. Wa minasyaitan fasamihuni, maafkanlah saya. Saya minta maaf dari kalian. Dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Lalu kemudian saya mau menutupi acara ini dengan satu. Ada satu permintaan dari saya terhadap jamaah. Apa permintaan saya? Tolong doakanlah saya. Apa doanya?
matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Dendam ini ngeri sekali dia. Amin. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Bapak-bapak mati. Ibu-ibu mati. Ustaz-ustaz mati. Janganlah dulu. Kita itu mau isi ceramah nanti. Ada wallahu a'lam ilmu atam. Sebelum saya berdoa, ada beberapa sesuatu yang harus disampaikan oleh Ustaz Afif. Takut kabur. Gak apa-apa. Ada beberapa sesuatu yang harus disampaikan oleh Ustaz Afif. Setelah itu langsung kita berdoa, langsung kita sholat. Oke? Kompak ya? Satu suara? Jangan kabur ya. Silakan Ustaz. Terserah Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita Syekh Abdul Basit Musri. Sebelum ditutup, izinkan kami menginformasikan hal penting. Yang pertama, surfak yang keliling pada malam hari ini mendapatkan Rp1.890.000. Alhamdulillah. Kemudian kami masih memberikan kesempatan kepada seluruh jamaah yang ada di sini, yaitu untuk mensukseskan program Juta Penghafal Al-Quran khususnya di Lampung. Program ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Syekh Ali Jaber, dan harapannya 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan ada anak-anak kita yang menjadi pemimpin-pemimpin yang hafal Al-Quran. Amin. Karena program ini tidak mudah, kita perlu bersama-sama untuk mengerjakannya dan saling bantu-membantu. Kami memiliki 51 rumah tahfidz yang ada di Lampung, kemudian ta'asus di beberapa daerah, dan pada tanggal 4 Juli 2021 telah mengisuda ratusan santri di Tangerang. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di sini untuk mengikuti komitmen sedekah terbaik. Maka itu komitmen sedekah terbaik. Komitmen sedekah terbaik adalah berkomitmen pada malam hari ini untuk pengadaan mushaf di rumah tahfidz yang ada di Lampung khususnya, dengan satu mushafnya Rp100.000. Berarti kalau 50 mushaf berarti 5 juta, 40 mushaf 4 juta, dan seterusnya. Oleh karena itu kami mengajak para jamaah untuk berkomitmen. Komitmen adalah uangnya tidak harus hari ini, boleh besok, boleh lusa, boleh minggu depan, atau ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik, kami mengajak kepada seluruh jamaah, dan yang berkenan mengikuti komitmen ini akan diberikan kenang-kenangan oleh Syekh, yaitu sorban dari Syekh Abdul Basit untuk kenang-kenangan di Masjid Nurul Islam yang ada di Natar kampung ini. Baik, langsung saja. Baik, kami pandu bagi para jamaah yang ingin berkomitmen dengan sejumlah 20 Al-Quran. Ada 20 Al-Quran. Sekali lagi, uangnya tidak harus hari ini, boleh besok, boleh lusa, boleh minggu depan, atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Ada 20 Quran. Ada 10 Al-Quran, Masya Allah. Atau langsung tunjuk tangan dan nanti sebutkan jumlahnya, dan nanti nama Israel akan dicatat. Ya, langsung maju ke depan. Langsung maju ke depan, Pak. Sini Pak. Mana surbannya? Ada lagi 10 Al-Quran. Ada? Sini Pak. Sekali lagi, boleh tidak harus hari ini, boleh besok, boleh lusa. Masya Allah, bisa Pak sahabat. Sini, suruh sini. Saya kasih surban. Silakan, ada lagi 10 juta yang kedua, Masya Allah. 10 Al-Quran. Takbir. Ada lagi 10 Al-Quran yang ketiga. Masya Allah, Ustaz, silakan langsung maju. Sini Pak. Ada lagi
Semoga anak-anaknya engkau bisa menjadi seperti Ustaz Adi Hidayat. Amin. Bismillah. Ada soal yang keempat. Daftar di sana. Sini Pak. Ada lagi langsung maju. Ustaz, ya silakan. Sini Om. Sepuluh Al-Quran yang kelima ada. Silakan. Semoga anaknya engkau jadi seperti Ustaz Abdul Somad. Sini. Masya Allah. Ada lagi 10 Al-Quran selanjutnya. Ada, langsung maju untuk diberikan kenang-kenangan oleh Syekh Abdul Basit. Dan kita doakan beliau semoga tetap sehat dan bisa kembali ke Lampung lagi, karena dan keluarga kemudian beliau berebutan dengan Aceh, Palembang, Medan, Bogor dan lain-lain. Dan semoga beliau dapat berkenan kembali lagi ke Lampung dan memberikan kesenangan untuk kita. Ada lagi 10 Al-Quran selanjutnya. Ada dari Bunda di situ ada Alia yang berdiri. Itu ada Mbak Peti. Langsung bisa ditulis namanya jika ke depan masih agak kesulitan, langsung ke panitia ke belakang. Silakan, ada lagi langsung maju ke depan. 10 Al-Quran masih kesempatan yang kedua. Untuk anak-anak. Ada yang ingin mengatakan sekali lagi komitmen sedekah. Jadi boleh tidak harus hari ini, boleh besok, boleh lusa, boleh minggu depan, atau ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Ada 10. Baik, kami masih memberikan kesempatan yang ketiga, yakni sejumlah 5 Al-Quran. Ada 5 Al-Quran, Masya Allah. Masya Allah, silahkan maju langsung diberikan sorbannya. Ada yang boleh, besok boleh, lusa boleh, dicicil boleh. Yang penting berkomitmen terlebih dahulu pada malam hari ini untuk mendapatkan kenang-kenangan dari Syekh Abdul Basit SCMA. Ada lagi, silakan Bunda bisa langsung ke belakang. Ada Mbak Meti untuk mencatatkan namanya yang ingin. Nah, itu Mbak Meti. Silakan menuju ke Mbak Meti. Ada lagi 5 Al-Quran selanjutnya. Ada 5 Al-Quran selanjutnya ada. Daftar di sana Pak. Baik, jika tidak ada, kami memberikan kesempatan yang keempat, yakni sedekah mushaf Al-Quran untuk rumah sakit yang ada di Lampung dengan sejumlah 3 Al-Quran. Ada 3 Al-Quran? Ada 3 Al-Quran? Ada dari Bunda? Dari Jamaah Ahmad ada? Ya, 3, Masya Allah, langsung maju aja. Jadi langsung maju aja. Nah, yang kami sebutkan tadi, silakan para jamaah langsung menuju ke panitia, dan berapapun nominalnya, mulai dari yang saya sebutkan sampai 3, boleh memilih nominal Quran yang ingin disedekahkan, dan silakan dipilih lagi. Dan kita Mana pecinya? Al-Quran tidak hanya membaca sekali, tapi berkali-kali untuk menghafalkan bacaannya. Dan semoga setiap Al-Quran yang disedekahkan diwakafkan oleh Bapak Ibu semua menjadi amalan pahala hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih silakan langsung maju saja tanpa mengatakan, dan berapa pun jumlahnya atau nominalnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ya, masih diberikan kesempatan, dan sekali lagi belum tentu Sehat Bang. Gak apa-apa kan? Karena sorbannya habis, jadi dari Syekh Abdul Basit kenang-kenangannya yaitu parfum kasturi yang saya jelaskan tadi, 3 hari namanya dan parfum ini langsung dari Mekah kepada beliau membimbing jamaah haji dan umroh. Ikut yang tinggal nanti tidak usah dari sorbannya, jadi parfum kenang-kenangan dari Abdul Basit. Silakan sebelum
Dan kita Nih. dan kami memohon doanya tadi hasilnya pakai damri jam 8, tapi karena kami menghargai jamaah juga, akhirnya kami cancel dan mencari travel, dan alhamdulillah dapat di jam 9 nanti dari Bandar Lampung jalannya. Jadi alhamdulillah masih ada kesempatan. Sudah. Harus mengisi juga. Silakan yang masih ada bisa Sehat selalu insyaallah. Cukup ya, cukup. Baik, kami cukupkan komitmen terbaik. Dan bagi jemaah yang nanti ingin menghubungi panitia, silakan menghubungi panitia. Dan kami ucapkan terima kasih dan kepada Allah kami mohon ampun. Setelah pendataan selesai, kita berdoa bersama saya dan sholat isya berjamaah. Yang dari saya kepada banyak mohon maaf dan kepada Allah banyak mohon ampun. A'udzu billah. Jawabannya habis. Kasirian. Kasih boleh. Kita boleh berdoa? Boleh enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري lapangkan dada kami ya Allah ويسر لي أمري lancarkan urusan kami ya Allah وسهل لي أمري mudahilah usaha kami ya Allah وجعلنا من أهل القرآن jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran warfa' Allahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah warzuqna ziyarata baitikal haram sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah beserta keluarga kami ya Allah wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi sirri asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muazzinnya di mana? Muadzin. Azan langsung iqamat. Yuk. Baik Bapak Ibu sekalian, acara sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada lagi soalnya
يرحمكم الله يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.